Selamat siang, Johan Setiabudi, 1 Juni, sesi 1. Regal mengenai gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang satu, tidak boleh melebihi dari 500 juta. Kedua, gugatan ini adalah gugatan mengenai citra janji, prestasi, dan PMH, perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian. Ketiga, penggugat dan tergugatnya hanya satu penggugat dan satu tergugat, kecuali beberapa orang dengan kepentingan hukum yang sama. Ketiga, keempat, di tempat domisili dari penggugat tergugat adalah dalam satu wilayah hukum, satu wilayah pengadilan hukum. Kelima, gugatan sederhana adalah gugatan yang tidak diatur di dalam pengadilan khusus, misal pengadilan pailit, pengadilan pajak, pengadilan PHI, pengadilan sengketa tanah. Keenam, setelah diajukan ke pengadilan, hakim akan memanggil untuk sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang pemeriksaan pendahuluan ini akan hakim melihat apakah benar ini gugatan sederhana ataukah tidak. Bila tidak, hakim akan menetapkan putusan, gugatan dikembalikan, dicoret dari register pengadilan, dan sisa panjar dikembalikan kepada pihak penggugat. Bila ini gugatan sederhana, akan dilanjutkan, dan hakim akan memanggil pihak-pihak sesuai dengan yang ada di situ, dan adakan sidang perdamaian. Sidang perdamaian ini akan dipimpin oleh mediator atau hakim dari pengadilan. Dalam sidang perdamaian ini, pihak-pihak yang terkait, penggugat atau tergugat, itu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan disiapkan, mengadakan analisa kepada advokat atau penasihat hukum, analisanya mengenai apa yang akan disampaikan, strategi apa yang akan disampaikan, hal-hal apa yang akan diutarakan selama sidang perdamaian, disebutkan argumen-argumennya dan sebagainya, sehingga akan tercapai suatu sidang perdamaian yang baik, manis, dan cukup lancar. Bila perdamaian itu terjadi, maka akan dibuat akta perdamaian atau dading, dan gugatan akan dicabut, ada suatu penyelesaian. Dading ini akan ditetapkan oleh sebagai mempunyai kekuatan tetap dan dapat dipakai untuk mengadakan eksekusi kepada pihak yang telah mengadakan perdamaian ini. Bila tidak, maka sidang akan dilanjutkan. Sidang dilanjutkan di sini pihak penggugat tergugat, baik PH ataupun para legalnya, menyiapkan hal-hal diperlukan di dalam sidang selanjutnya. Hal yang diperlukan adalah mengenai dianalisa kembali, ditinjau kembali ulang mengenai gugatannya. Kemudian satu, kedua, disiapkan mengenai berkas-berkasnya, dokumen-dokumen pendukung diperlukan, yang dan harus jadi urut dengan sudah dileges. Ketiga, kemudian mengadakan informasi melalui saksi-saksi untuk mencari saksi-saksi yang diperlukan dalam hal gugatan ini. Karena gugatan sederhana adalah gugatan yang menurut hakim, pembuktian dari gugatan sederhana ini sederhana. Jadi pembuktian dari kasus ini tidak bertele-tele dan tidak rumit, sederhana. Keempat, mengadakan suatu latihan dari paralegal dengan advokatnya untuk agar ada tahu mengenai seluk-beluk apa yang akan disampaikan di dalam sidang selanjutnya ini. Kemudian selama sidang, paralegalnya yang bertindak sebagai administratif dari PH itu mencatat segala kejadian-kejadian di dalam sidang, reaksi-reaksi dari hakim, reaksi dari lawan, apa yang terjadi. Terus kemudian setelah itu mengadakan riset hukum mengenai presiden, mengenai apapun yang akan dapat digunakan untuk disampaikan di sidang selanjutnya. Setelah itu, setelah selesai sidang, kemudian kembali untuk dianalisa hasil sidangnya, dianalisa, dikoordinasikan, dan diadakan suatu penilaian apa langkah selanjutnya, step kemudian itu apa. Setelah step kemudian dijelaskan, maka akan jalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi akan ditimbulkan oleh sidang-sidang kemudian selanjutnya itu akan ada eksepsi, ada jawaban,
itu akan ditimbulkan dalam sidang-sidang selanjutnya. Saja untuk paralegal bagian gugatan sederhana.